Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Sistem Informasi Reguler MAC. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu manajemen proyek sistem informasi penyedia jasa wedding organizer dengan pengampu mata kuliah kami, Pak Fatoni STMM FI, dan dengan anggota kelompok kami, Fadil Alfara Fikri, Hadi Anggraini, Hani Alfian Macik, Herdianti Sitorus, Istiana Salsabila, dan Septa Rahmayuni. Yang pertama yaitu satu pendahuluan. Jadi, organizer adalah suatu jasa yang berfungsi secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervisi pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan beriringnya waktu, penggunaan jasa wedding organizer sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan hari baik mereka, khususnya bila calon pengantin atau keluarga sibuk terkait dengan aktivitas pekerjaan yang tinggi, sehingga sulit menyisakan waktu yang cukup untuk menyiapkan sendiri segala perencanaan dan begitu banyak macam kebutuhan atau perlengkapan sebuah pesta pernikahan pemesanan langsung. Wedding organizer merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berlangsungnya suatu pernikahan karena banyak sekali pasangan yang sangat mendapatkan wedding organizer yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Calon pasangan terkadang mengalami sedikit kendala mengenai informasi wedding organizer yang mereka inginkan. Cukup banyak untuk melakukan secara langsung dan juga tidak jarang penyedia jasa melakukan penipuan yang dapat merugikan pihak klien. Dengan adanya sistem informasi berbasis website ini, diharapkan hal tersebut dapat dihindari dan dapat mempermudah pasangan dalam mendapatkan informasi perihal paket-paket pernikahan yang disediakan oleh wedding organizer yang terpercaya. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami tertarik untuk membangun sebuah sistem informasi penyedia jasa wedding organizer bernama Internet Wedding Organizer atau IWO. Tujuan pengembangan sistem ini yaitu untuk mempermudah para pasangan atau klien untuk mendapatkan penyedia jasa wedding organizer yang terpercaya dan dapat disesuaikan dengan budget yang dimiliki. Untuk sasaran kegiatan yaitu sistem ini ditujukan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dan ingin mendapatkan wedding organizer yang terpercaya. Selanjutnya, materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Pada Pak Adil dipersilakan. Baik, dalam pengembangan proyek sistem informasi penyedia jasa wedding organizer, terdapat 5 task utama, yaitu yang pertama, analisis masalah dan kebutuhan sistem, yang kedua, desain dan perancangan, yang ketiga, pembuatan sistem, yang keempat, uji coba sistem, dan yang kelima, implementasi. Selanjutnya saya akan membahas WBS, analisis masalah dan kebutuhan sistem. Pada tingkat pertama yaitu analisis masalah dan kebutuhan sistem. Tas yang terbagi lagi menjadi 4 subtas di tingkat 2. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua analisis masalah, yang ketiga analisis kebutuhan, dan yang keempat menyimpulkan analisis. Pada subtas 1.1 wawancara terbagi menjadi 3 subtas di tingkat 3. Yang pertama wawancara dengan pihak wedding organizer, yang kedua wawancara dengan orang yang pernah menggunakan jasa wedding organizer, dan yang ketiga, wawancara dengan pasangan yang hendak menggunakan jasa wedding organizer. Selanjutnya pada subtas 1.2 analisis masalah terbagi lagi menjadi 4 subtas di tingkat ketiga. Subtas pertama yaitu observasi permasalahan, subtas kedua merumuskan permasalahan, subtas ketiga menganalisis sebab permasalahan, dan subtas keempat merumuskan hasil analisis sebab dari permasalahan. Selanjutnya, pada 1.3 analisis kebutuhan terdapat 2 subtask pada tingkat 3, yaitu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan wedding organizer, dan yang kedua menentukan kebutuhan WO. Pada subtask 1.3.1 yaitu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan WO, terdapat 2 subtask pada tingkat 4, yaitu mempelajari dokumentasi hasil konsep perancangan sistem WO dan mempelajari hasil analisis masalah sistem WO. Pada 1.3.2 menentukan kebutuhan WO terdapat 2 subtask pada tingkat 4, yaitu menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem WO, dan yang kedua menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem WO. Selanjutnya ke bawah, pada subtask 1.4 yaitu menyimpulkan analisis terdapat 3 subtask pada tingkat 3, yaitu mempelajari hasil analisis masalah dan kebutuhan, merekapitulasi analisis masalah dan kebutuhan, dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil analisis masalah dan kebutuhan. Baiklah, selanjutnya adalah WBS desain dan perancangan sistem. Desain dan perancangan sistem ini terbagi menjadi 11 tahapan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data untuk membuat
desain sistem informasi penyedia jasa Wedding Organizer. Pada fase ini, sistem analis mempelajari dokumentasi hasil analisis keputusan pengembangan sistem informasi. Yaitu fase kedua, yaitu desain diagram dekomposisi sistem informasi penyedia jasa Wedding Organizer. Pada tahap ini, sistem analis membuat rancangan desain diagram dekomposisi sistem informasi, membuat dokumentasi hasil desain diagram dekomposisi tersebut. Selanjutnya fase ketiga, yaitu desain logika proses sistem usul DFD untuk sistem informasi penyedia jasa Wedding Organizer. Pada fase ini, sistem analis membuat rancangan desain logika sistem usulan atau DFD untuk sistem informasi, dan technical writer membuat dokumentasi hasil desain logika proses sistem usulan atau DFD. Fase keempat, yaitu desain non-fisik atau logika struktur penyimpanan data atau ORD untuk sistem informasi. Pada fase ini, sistem analis dan database administrator akan membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau ORD untuk sistem informasi penyedia jasa. Lalu technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data tersebut. Selanjutnya fase kelima, yaitu desain fisik struktur penyimpanan data atau database untuk sistem informasi. Pada fase ini, sistem analis dan database administrator akan membuat rancangan desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database untuk sistem informasi penyedia Organizer. Lalu technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain fisik struktur penyimpanan data skema database tersebut. Selanjutnya, fase ke-6, yaitu desain fisik proses sistem usulan atau PDFD untuk sistem informasi. Pada fase ini, sistem analis akan membuat rancangan desain fisik proses sistem usulan PDFD, lalu technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain fisik proses sistem usulan DFD tersebut. Pada fase ke-7, desain topologi jaringan untuk sistem informasi penyedia jasa. Pada fase network engineer akan membuat rancangan desain topologi jaringan untuk sistem informasi penyedia jasa. Lalu technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain topologi jaringan tersebut. Selanjutnya fase ke-8, yaitu desain interface untuk sistem informasi penyedia jasa Wedding Organizer. Pada fase ini, sistem analis akan membuat rancangan desain interface untuk sistem informasi, lalu technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain interface tersebut. Selanjutnya fase ke-9, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem informasi penyedia jasa Wedding Organizer. Pada fase ini, staff supporting akan mendokumentasikan hasil desain diagram dekomposisi, mendokumentasikan hasil desain logika proses sistem usulan atau DFD, mendokumentasikan hasil desain logika struktur penyimpanan data ORD, mendokumentasikan hasil desain fisik struktur penyimpanan data skema database, lalu mendokumentasikan hasil desain fisik proses sistem usulan PDFD, mendokumentasikan hasil desain topologi jaringan, dan mendokumentasikan hasil desain interface untuk sistem informasi penyedia jasa Wedding Organizer. Tahapan selanjutnya yaitu pada fase ke-10, yaitu menentukan desain sistem informasi penyedia jasa Wedding Organizer. Pada fase ini, sistem analis akan mempelajari dokumentasi hasil desain sistem informasi. Lalu, manajer proyek dan tim pengembang akan melaksanakan rapat mengenai desain sistem informasi jasa Wedding Organizer. Pada tahap 10 ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu sekretaris akan membuat janji dengan tim pengembang sistem informasi, lalu staff supporting akan rapat untuk tim pengembang. Selanjutnya, staf administrator akan menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang, lalu manajer proyek dan tim pengembang akan melakukan pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem informasi, dan staf supporting dan tim pengembang akan membuat dokumentasi hasil rapat final design sistem informasi tersebut. Selanjutnya, fase 10.2.4 ini terbagi lagi menjadi beberapa tahapnya, yaitu pada fase ini project manager akan melakukan penyesuaian desain diagram definisi sistem informasi penyedia jasa, lalu sistem analis akan menyesuaikan desain logika proses sistem usulan atau DFD. Selanjutnya, network engineer akan melakukan penyesuaian desain logika atau struktur penyimpanan data ORD untuk sistem informasi, dan database administrator akan melakukan penyesuaian desain fisik struktur penyimpanan data untuk sistem informasi penyedia jasa. Lalu ahli teknologi informasi akan melakukan penyesuaian desain fisik proses sistem usulan atau PDFD. Selanjutnya, ahli internet akan melakukan penyesuaian desain topologi jaringan, dan sistem integrator akan melakukan penyesuaian desain interface. Fase terakhir yaitu fase ke-11, yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir desain sistem informasi. Pada tahap ini, staff supporting akan mengumpulkan dokumentasi seluruh hasil rapat final desain sistem informasi penyedia jasa Wedding Organizer. Baiklah, tahapan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Istiana. Kepada Istiana dipersilakan. Pembuatan sistem ada 5
hal yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, agak ke bawah lagi, Feb. Yang pertama itu untuk dokumentasi desain final itu akan dipelajari lebih lanjut oleh manajer project, programmer, database administrator, dan sistem integrator. Dan yang kedua, untuk bagian user interface-nya akan dibuat program akan bekerja web designer. Dan yang ketiga, untuk bagian database-nya akan dilakukan instalasi RDBMS yang akan dilakukan oleh database administrator. Dan yang kedua itu untuk codingan database-nya akan dibuat oleh database administrator dan programmer. Dan yang keempat itu untuk di bagian back-end-nya akan dilakukan oleh programmer. Dan yang kelima untuk integrasi proses sistem itu akan oleh sistem integrator. Terima kasih. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh Hani kepada. Baik, akan menjelaskan diagram WBS uji coba sistem, di mana terdapat 4 tahapan di tingkat 2. Yang pertama yaitu uji coba black box testing sistem informasi penyedia jasa wedding organizer. Fase kedua menganalisis kesalahan selama pengujian sistem berlangsung. Yang ketiga melaksanakan rapat hasil dari uji coba sistem dengan tim pengembangan. Dan yang keempat dokumentasi akhir terkait uji coba sistem penyedia jasa wedding organizer. Pada tingkat 2.4.1 terdapat 3 tahapan lanjutan, yang mana di fase pertama menentukan tester untuk melakukan black box testing sistem informasi penyedia jasa wedding organizer yang dilakukan oleh fase kedua, sistem tester melakukan black box testing sistem informasi penyedia jasa wedding organizer. Fase ketiga, documentation staff membuat dokumentasi hasil terkait black box testing sistem informasi penyedia jasa wedding organizer. Kemudian di fase kedua tadi, di tingkat kedua, terdapat tahapan lanjutan di poin 4.2.1, yaitu sistem analis mempelajari hasil dari analisis kesalahan pengujian sistem, kemudian dokumentasi hasil dari kesalahan pengujian sistem. Next. Pada fase ketiga tadi, di tingkat kedua, yaitu melaksanakan rapat hasil dari uji coba sistem dengan tim pengembangan, terdapat 4 tahapan lanjutan. Di tingkat ketiga, yaitu fase pertama, administrator membuat janji dengan tim pengembangan sistem terkait waktu rapat. Kemudian, support tim menentukan lokasi dan akomodasi untuk pelaksanaan rapat dengan tim pengembangan sistem. Di fase ketiga, melakukan pembahasan rapat dengan tim pengembangan sistem, di mana project manager dan sistem tester melakukan pengecekan kesesuaian hasil evaluasi dari black box testing pada sistem informasi penyedia jasa wedding organizer dengan analisis kebutuhan yang ada. Di fase keempat, staff membuat dokumentasi hasil terkait rapat evaluasi sistem informasi penyedia jasa wedding organizer dengan tim pengembangan sistem. Kemudian ada fase terakhir di tingkat kedua 4.4, dokumentasi akhir terkait uji coba sistem informasi penyedia jasa wedding organizer, di mana pertama documentation staff melakukan dokumentasi hasil uji coba black box testing dalam sistem informasi penyedia jasa wedding organizer. Yang kedua, documentation staff juga melakukan dokumentasi hasil dari analisis kesalahan pengujian sistem. Dan yang terakhir, documentation staff melakukan dokumentasi hasil terkait rapat evaluasi dalam sistem informasi penyedia jasa wedding organizer dengan tim pengembangan sistem. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan mengenai implementasi sistem, di mana tahap implementasi ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada di tingkat 2, ada pengadaan perangkat pendukung untuk sistem informasi penyedia jasa WO, yang kedua ada instalasi sistem informasi penyedia jasa WO, yang ketiga implementasi jaringan sistem informasi penyedia jasa WO, yang keempat ada konversi sistem informasi penyedia jasa WO, yang kelima ada end user sistem informasi jasa WO, dan yang keenam ada membuat dokumentasi implementasi sistem informasi penyedia jasa WO. Di tingkat ketiga, di mana tingkat ini merupakan pengembangan dari tahap 5.1, yaitu ada pengadaan komputer klien dan server sistem informasi penyedia jasa WO, kemudian ada alat
pengadaan alat sistem jaringan untuk sistem informasi penyedia jasa wedding organizer, dan selanjutnya ada pengadaan printer untuk sistem informasi penyedia jasa wedding organizer. Untuk di tingkat 3 dari pengembangan tahap 5.2 ada instalasi software pembantu yang diperlukan dari sisi klien server untuk penyedia untuk sistem informasi penyedia jasa wedding organizer yang dilakukan oleh staf supporting. Kemudian ada instalasi aplikasi sistem informasi penyedia jasa WO yang dilakukan oleh staf supporting. Next. Selanjutnya, di tingkat 2 ada implementasi jaringan sistem informasi penyedia jasa WO yang dibagi ke dalam tingkat 3, yaitu ada yang pertama melakukan instalasi sistem jaringan dan penghubung antara komputer, klien, dan server pada sistem informasi penyedia jasa wedding organizer yang dilakukan oleh staf supporting. Kemudian ada tahapan melakukan konfigurasi sistem jaringan antara komputer, klien, dan server pada sistem penyedia jasa wedding organizer yang dilakukan oleh staf supporting. Kemudian ada tahapan melakukan testing sistem jaringan antara komputer, klien, dan server pada sistem informasi penyedia jasa wedding organizer yang dilakukan oleh staf supporting. Dan yang terakhir ada membuat dokumentasi sistem jaringan antara klien dan server pada sistem informasi penyedia jasa wedding organizer yang dilakukan oleh staf supporting, yang dalam hal ini dilakukan oleh staf documentation. Oke, next. Kemudian pada tingkat 2 pada konversi sistem informasi penyedia jasa wedding organizer terbagi ke dalam tingkat 3, yaitu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada melakukan konversi sistem informasi penyedia jasa wedding organizer menggunakan metode migrasi yang telah ditentukan, yang pada hal ini dilakukan oleh database administrator, network engineer, dan juga programmer. Tahap selanjutnya pada sistem informasi penyedia jasa wedding organizer yang dilakukan oleh manajer project, business analyst, dan juga sistem tester. Selanjutnya ada tahap membuat dokumentasi hasil konversi sistem informasi penyedia jasa wedding organizer yang dilakukan oleh staf supporting, yang dalam hal ini dilakukan oleh staf documentation. Oke, next. Pada tahap 5.5 tingkat 2, yaitu ada training pada end user sistem informasi penyedia jasa wedding organizer yang terbagi menjadi 2 tahap pada tingkat 3, yaitu ada melakukan pelatihan sistem informasi penyedia jasa wedding organizer yang dilakukan oleh staf supporting, dan selanjutnya ada membuat dokumentasi training end user sistem informasi penyedia jasa wedding organizer yang dilakukan oleh staf administrator. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.